Saudari GA mengakui pengakuan itu akhirnya datang juga setelah hampir 2 bulan mengambang sebagai teka-teki pemeran dalam video syur mirip Gisela Anastasia. Akhirnya terjawab sudah kepada penyidik Polda Metro Jaya. Gisel mengakui bahwa pemeran dalam video berdurasi 19 detik tersebut adalah benar dirinya. Pengakuan ini terungkap setelah melewati proses yang cukup panjang. Gisel sendiri sudah 2 kali diperiksa pihak kepolisian. Kala itu statusnya masih sebagai saksi. Begitu pula dengan sosok pria berinisial MYD di dalam video tersebut. Begitu hasil forensik didapat, ditambah dengan pengakuan yang bersangkutan, beragam pertanyaan tentang kasus ini mulai menemukan titik terang. hasil dari forensik ya memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari GA yang dalam pemeriksaan, juga ada saudara MYD, inisialnya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial itu adalah diri sendiri. Namun pengakuan dan adanya titik terang tentang siapa pemeran dalam video tersebut tak serta-merta meredakan pusaran kasus ini di mata hukum. Gisel dan sosok berinisial MYD yang disebut sebagai pemeran pria dalam video tersebut secara resmi telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Artinya, jeratan undang-undang pornografi membuat keduanya harus berada di bawah bayang-bayang penjara. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status ya tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Saat dirinya dijadikan tersangka, Gisel sendiri masih asyik mengunggah foto liburan di akun sosial medianya. Lantas, apakah Gisel sudah mengetahui penetapan statusnya menjadi tersangka? Sayangnya, sang artis sendiri belum bisa dimintai keterangan. Dalam waktu dekat ini, polisi akan segera memanggil kembali Gisel dengan status sebagai tersangka. Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Secepatnya akan kita lakukan pemanggilan terhadap keduanya sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Gisel akan kembali dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka. Padahal saat pertama kali video tersebut menggegerkan publik awal November lalu, Gisel sendiri pernah tampil dan memberikan klarifikasinya. Kala itu tak ada jawaban pasti. Gisel justru terkesan menepis berbagai asumsi warganet bahwa pemeran dalam video tersebut adalah dirinya. Sebenarnya agak males sih nanggepinnya, cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Jadi ya yang kemarin aja kita masih proses, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Seiring naiknya status Gisel dan MYD menjadi tersangka, muncul pula fakta baru yang tak kalah mengejutkan. Peristiwa itu disebut Kombes Polisi Yusri Yunus direkam pada tahun 2017 di salah satu hotel di Medan. Artinya, video itu diabadikan saat Gisel masih berstatus sebagai istri Gading Martin. Dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Iya loh, Suka kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamar gue yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak
Tabir misteri video Gisel dan MYD perlahan mulai tersingkap. Namun terkuaknya fakta-fakta baru juga menyulut beragam pertanyaan baru. Jika video itu direkam di tahun 2017 di salah satu hotel di Medan, mungkinkah peristiwa ini jadi salah satu pemicu keretakan rumah tangga Gading dan Gisel? Saat mengulang kembali, pertama kali Gading dan Gisel angkat bicara terkait keretakan rumah tangga mereka pada 28 November 2018 lalu, keduanya secara tegas menepis bahwa orang ketiga adalah penyebabnya. Kabarnya banyak yang nyerang Mas untuk pihak ketiga dan segala macam. Dia juga besoknya ngelihat saya gantian yang diserang dia. Yang kuat ya non. Lucu kan gitu loh, tapi maksudnya kayak sebegitu sebenarnya bahwa kita tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Enggak, sekali lagi berita masalah orang ketiga tidak benar. Berita masalah finansial tidak benar. Yang benar adalah emang kita mau berpisah, masalahnya kenapa itu kita keep untuk kita keep sendiri. Kalau ditanya itu mungkin saya udah lupa ya, tapi kan memang kan udah putus cerai kan, bahwa perkawinan setelah putus karena perceraian. Jadi untuk apa yang ada di dalam gugatan pada saat itu aja itu kan rahasia, saya nggak bisa ngomong, etika profesi itu.